Oke, baik, sekarang kita langsung terapkan di lembar kerja soal yang tadi ya. Ini sudah saya buatkan tabelnya. Daftar nilai ulangan harian kelas 10 MIPA 7 mata pelajaran TIK. Ini ada kolom nomor, nama, kode, keterangan, nilai, dan predikat. Untuk mengisi kolom keterangan, ketentuannya, jika pada sel kode berisi huruf L, maka akan menghasilkan jawaban laki-laki. Jika bukan L, maka akan menghasilkan jawaban perempuan. Sesuai dengan analisa jawaban soal yang sudah dijelaskan sebelumnya, dihasilkan fungsi if tunggalnya adalah sama dengan if kurung buka C4 sama dengan L diapit petik 2 titik koma, pilihan satunya adalah laki-laki, diapit tanda petik 2 depan belakang, kemudian titik koma, pilihan 2-nya adalah perempuan, diapit tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian diakhiri dengan tanda kurung tutup. Kita akan ketik di sini di sel D4 sama dengan if kurung buka, sel kuncinya ada di C4, walaupun C4 ini berisi kode P, tetapi yang akan kita masukkan ke dalam fungsi if tunggalnya adalah ketentuan pada soal, yaitu untuk membaca huruf L. Jadi kita klik C4-nya, kemudian kita tulis huruf L, tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian titik koma, pilihan satunya tadi adalah laki-laki, kita ketik di sini laki-laki, jangan lupa tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian titik koma, pilihan keduanya adalah perempuan, tanda petik 2 depan dan belakang, dan kurung tutup. Setelah itu kita enter, maka jawabannya akan otomatis muncul. Kode P berarti perempuan. Di atas ini juga pada bagian formula bar akan muncul fungsi if tunggal yang sudah kita masukkan. Kemudian kita drag and drop, jawabannya sudah ada tadi ya. Secara otomatis aplikasi akan membaca kode-kode yang ada. Kode P berarti perempuan, kode L berarti laki-laki, dan yang lain juga sama seperti ini. Nah, bagaimana jika kita mengganti kode yang ada? Misalnya huruf P kita ganti menjadi huruf A, maka keterangannya apa? Keterangannya tetap perempuan. Bagaimana jika kode L yang kita ganti menjadi huruf Z? Maka keterangannya akan berubah menjadi perempuan. Kemudian L yang berikutnya kita ganti menjadi huruf C, maka keterangannya juga akan berganti menjadi perempuan. Karena apa? Karena pada ketentuan soal, sistem membaca bahwa yang diminta adalah huruf L, akan muncul jawaban laki-laki. Maka selain huruf L, huruf apapun itu akan menghasilkan keterangan perempuan. Kita akan kembalikan ke kode semula, yaitu L, maka akan berubah lagi menghasilkan keterangan laki-laki. Ini juga L, maka akan menghasilkan keterangan laki-laki, dan selain N adalah perempuan. Penulisan if tunggal ini bisa juga menggunakan insert function yang ada di atas ini ya, kiri atas insert function. Kita akan coba, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kursornya kita letakkan di sel D4, klik insert function, akan muncul seperti ini, pilih if, ini ada tanda birunya, klik OK. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan logical testnya atau pernyataan logikanya, yaitu jika di kolom di sel kode muncul huruf L, kita klik sel kuncinya di C4. Sini muncul C4 secara otomatis, kemudian kita tambahkan kelanjutannya yaitu tanda petik 2 L depan belakang, tanda petik 2-nya,
Kemudian selanjutnya diminta mengisi value if true. Jawaban jika datanya benar, yaitu laki-laki. Jawaban pilihan 1 ya, laki-laki. Kemudian value if false-nya adalah perempuan. Jawaban jika datanya tidak terbukti benar, perempuan. Diapit tanda petik depan dan belakang. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan jawaban yang sama seperti tadi, persis ya. Hanya ini melalui insert function, kalau tadi bisa kita ketik manual. Tinggal kita copy ke bawah hasilnya. Seperti ini. Oke, ini untuk kolom keterangan. Kita lanjut ke kolom predikat di sel F4. Ketentuannya, jika pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Ini pilihan satunya tuntas ya, jika datanya terbukti benar. Jika tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Nah, dihasilkan fungsi logika if tunggalnya adalah sama dengan if kurung buka E4. E4 di sini adalah sel kunci pada kolom nilai. Kemudian lebih dari sama dengan 75. Di sini angka 75 diambil dari ketentuan soal, bukan nilai pada sel kunci, tetapi ketentuan soal ya. Jadi E4 lebih dari sama dengan 75. Titik 2 tuntas, diapit tanda petik 2 depan dan belakang. Kemudian titik koma remedi, diapit tanda petik 2 depan dan belakang, diakhiri tanda kurung tutup. Kita masukkan di sini sama dengan if, kita klik E4-nya, sama dengan if kurung buka, klik E4-nya, kemudian ketentuannya adalah lebih dari sama dengan 75. 75 tidak menggunakan tanda petik 2 depan dan belakang karena untuk angka tidak boleh menggunakan tanda petik 2. Selain angka menggunakan tanda petik 2. Petik 2 tuntas. Jawaban jika datanya benar merupakan pilihan 1. Kemudian titik koma pilihan 2-nya yaitu remedi. Jawaban jika datanya tidak terbukti benar. Tekan enter, maka otomatis jawabannya akan muncul. Di bagian formula bar juga fungsinya akan muncul. Di sini juga kalau kita klik double akan muncul juga fungsi if tunggalnya persis seperti hasil analisa tadi. Kemudian kita enter dan copy ke bawah. Hasilnya akan terbaca secara otomatis oleh aplikasi atau oleh sistem. 90 tuntas, 75 tuntas. Kenapa 75 tuntas? Karena pada ketentuan soal menggunakan tanda lebih dari sama dengan 75. Berarti 75 masuk dalam predikat tuntas. 70 remedi, 73 remedi, 73 remedi. Sekarang kita coba mengganti nilai, data nilainya ya. Ini banyak remedi, sekarang kita ganti 73 menjadi 80. Maka otomatis predikatnya akan berubah menjadi tuntas. Kemudian yang 75 ini juga tuntas, yang 90 kita ganti menjadi 60, maka jawabannya adalah remedi. Jadi secara otomatis sistem akan membaca perintah yang sudah dimasukkan berupa rumus fungsi if tunggal tadi. Di sini kita juga bisa menggunakan insert function. Kita hapus terlebih dahulu, kita letakkan kursor di F4, klik insert function di kiri atas ini ya. Kemudian pilih if, klik OK. Logical testnya kita masukkan di E4 sebagai sel kunci. Kemudian kita ketik lebih dari sama dengan 75. Ketentuan soalnya 75. Bukan angka pada sel kunci di E4. Di sini kan 60.
kita tidak boleh masukkan 60-nya, melainkan yang kita masukkan adalah 75-nya, sesuai dengan ketentuan pada soal. Kemudian value if true-nya, jawaban jika datanya benar adalah tuntas. Kita ketik tuntas, jangan lupa tanda petik 2-nya, karena ini bukan angka. Dan value if false-nya, jawaban jika datanya tidak terbukti benar adalah remedi. Tanda petik 2 depan dan belakang. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan jawaban seperti yang tadi ya. Sama seperti tadi. Ini misalnya kita ganti angkanya juga akan menyesuaikan. Tadi 70 remedi, sekarang kita ganti 90, maka hasilnya adalah tuntas. Demikian contoh penerapan fungsi if tunggal. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih.